Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Masih di bulan Oktober dalam tema kritik ideologi dan modernitas. Isinya memang nanti banyak kritik. Cuma kritik yang dilakukan oleh para filosof itu kritik yang cerdas. Kritik setelah memang menguasai ilmunya. Hari ini banyak orang mengkritik, bahkan saling mengkritik, tapi tidak paham apa yang dikritikkan. Dulu kita pernah membahas Ghazali ketika mengkritik filsafat. Ghazali itu sebelum mengkritik filsafat sudah nulis banyak kitab tentang filsafat. Kemudian beliau mengkritik 1-2 tokoh filosof yang tidak dia setujui. Jadi kritik setelah tahu. Makanya kita hari ini kalau mau mengkritik, pastikan dulu sudah menguasai ilmunya. Karena kadang-kadang kritik itu yang dikritik jadi tidak dipercaya, kamu sendiri yang kritik, tidak ngasih solusi apa-apa. Tambah bubar. Niat kritiknya bagus, tapi kontribusi kritiknya tidak ada. Kritik itu kan bisa dibagi 3. Ada kritik konstruktif, ada kritik dekonstruktif, ada kritik destruktif. 3-tiganya boleh dipakai asal pas porsinya dan proporsinya. Kritik konstruktif itu kalau ada gagasan menurutmu masih perlu dilengkapi lagi, masih belum lengkap, terus kamu nambahi gagasan itu sehingga lebih utuh, itu namanya kritik konstruktif. Ada kritik dekonstruktif. Kritik dekonstruktif itu gagasan yang kamu kritik menurutmu harus diproduksi ulang karena strukturnya keliru. Jadi ditata lagi, direformasi lagi. Nah, itu dekonstruksi namanya. Yang terakhir kritik destruksi. Kritik destruksi itu gagasan itu salah sama sekali, jadi dibuang saja. Kadang-kadang memang ada yang harus begitu. Jadi gagasannya sejak awal sampai akhir salah besar, keliru, tidak manfaat kalau diteruskan. Jadi sebaiknya dibuang saja, boleh. Namanya kritik destruktif. Kayak waktu Heidegger mengkritik metafisika lama, modelnya destruktif. Dekonstruksi mungkin gaya Derrida, struktur lama diganti struktur baru. Atau kritik yang konstruktif, kamu nambahi kalau ada gagasan. Oke, cuma hari ini juga banyak orang tidak bisa membedakan antara mengkritik dengan mencela. Ya, beda. Kalau mengkritik itu bukan mencela. Apalagi sekarang banyak pemberani. Orang yang tidak tahu apa-apa, yang dikritik orang yang tahu apa-apa. Yang dikritik ilmuwan, yang dikritik ulama, tapi yang kritik tidak ngerti apa-apa. Hanya karena ilmuwan atau ulama itu bukan golongannya. Nah, itu banyak hari ini, maka dihindari. Tiru orang-orang ini dari teori kritis ini, sebelum mereka mengkritik,
Mereka menguasai dulu. Jadi tidak asal bunyi, apalagi dalam konteks mencela. Hari ini bahkan banyak yang mencela ulama-ulama klasik masa lalu, menyesat-nyesatkan para salafus soleh, ulama lama itu banyak hari ini. Padahal ulama dulu itu selalu orang yang disebut ulama itu gabungan antara kealiman dan kesolehan. Ilmunya dalam, perilakunya soleh. Dan ini digabung biasanya kalau zaman dulu. Dan banyak riwayat yang begitu. Saya ingat ceritanya penulis kitab Jurumiyah itu. Saking tawaduknya, saking khawatirnya ilmunya tidak manfaat. Setelah kitab Jurumiyah selesai, Syekh Muhammad bin Dawud, setelah kitab Jurumiyah selesai, dibuang ke sungai. Katanya Syekh Muhammad bin Dawud, ya Allah, kalau kitabku, tulisanku ini ada manfaatnya, bisa maslahat buat umat, biarkan dia di situ tidak basah. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, hilang saja, ikut arus sungai. Makanya dikasih judul Jurumiyah. Jurumiyah itu mengalirlah air. Karena memang dibuang di sungai sampai. Tapi ternyata tidak hanyut dia. Tetap di situ di depannya Syekh Muhammad Dawud. Baru beliau berani menerbitkan, menyebarkan tulisannya. Padahal cuma kitab Nahwu. Itu ulama zaman dulu. Ghazali waktu nulis Ihya, katanya Imam Jalaluddin Suyuti, setiap kali mau memasukkan hadis dalam Ihya, Ghazali sholat 2 rakaat. Terus tulisan hadisnya dibau, dicium. Kalau baunya wangi dimasukkan. Unik ya. Itu tapi katanya Imam Jalaluddin Suyuti. Sekarang banyak yang mengkritik Ghazali dengan Ihya-nya, dianggap pakai hadis dhaif lah, pakai hadis maudhu lah. Tapi Ghazali punya cara sendiri untuk mentaskih hadis. Jadi dibau tulisannya, kalau baunya wangi berarti itu sah. Itu para ulama zaman dulu begitu. Atau Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu katanya Ibnu Hajar Haytami waktu dia nulis Futuhat Makkiyah itu, begitu kitabnya jadi dibuang ke atas Ka'bah. Ditinggal setahun. Katanya Ibnu Arabi, kalau memang kitab itu manfaat, ya dia akan utuh. Tapi kalau nggak manfaat, biar aja hancur. Setahun itu, padahal di tahun itu aja badai, ada hujan. Setelah setahun dilihat kitabnya masih utuh. Dan Ibnu Arabi berani menyebarkan kitab itu. Itu ulama dulu, makanya kalau kita mengkritik apalagi mencela mereka, levelnya terlalu jauh. Jadi itu anak TPA yang mengkritik profesor. Jadi ndak makom. Maka tugas kita sekarang jangan sibuk dulu ke sana, sibuknya memperdalam wawasan pengetahuan. Akan lebih manfaat. Syukur-syukur kalau memang harus kritik, ya kritik yang konstruktif, yang nambah-nambah. Mungkin ada temanmu gagasannya kurang lengkap, ya kamu lengkapi. Malam ini kita ketemu beliau, Jürgen Habermas, filosof Jerman yang masih hidup. Beliau lahir 1929, sekarang 2017, berarti sekitar 88 usianya. Jadi termasuk berumur panjang. Ngalami, kalau di Indonesia berarti beliau ngalami penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Soekarno, Soeharto, SBY, sampai hari ini Jokowi. Sudah luar biasa, berumur panjang. Cuma ya profesor, cuma beliau kalau sekarang sudah pensiun, sudah terlalu tua. Sekali dua kali mungkin ngisi-ngisi diskusi, undangan seminar. Tidak lagi seaktif dulu, tapi gagasan-gagasannya masih jadi kajian hangat sampai hari ini. Teman-teman yang kuliah filsafat, kuliah mungkin sosial, sosiologi, ilmu sosial mungkin kenal dengan beliau. Atau ilmu komunikasi mungkin juga kenal dengan beliau.
zaman awal-awal karirnya Habermas ini idolanya mahasiswa. Karena gagasan-gagasan kritisnya. Mahasiswa itu kan seneng kalau diajak ngeritik-ngeritik itu seneng deh. Mencela-mencela, menjatuhkan itu seneng. Apalagi teorinya disediakan oleh Habermas. Meskipun nanti belakangan ketika mahasiswa itu demo dan anarkis dan kekerasan, terus Habermas nulis buku tentang itu, bikin tulisan tentang ketidaksetujuannya dengan gerakan mahasiswa, ganti kemudian dia dibenci oleh mahasiswa. Tapi bagi ilmuwan besar seperti Habermas, disukai apa dibenci tidak masalah. Karena tugasnya filosof, ilmuwan itu ya kalau benar ya diomongkan benar, kalau salah ya diomongkan salah. Kecuali ilmuwan pesenan yang dibayar. Nah, itu benar salahnya tergantung yang bayar. Minggu depan kita ngomong itu di Antonio Gramsci. Oke, itu Habermas. Dulu kita pernah ngaji, saya lupa sesi keberapa tentang Habermas juga. Cuma agak umum, malam ini kita kerucutkan sedikit ke komunikasinya. Karena teori yang paling dikenal dari Habermas itu kan teori tentang communicative action. Ada 2 buku tebal yang ditulis tentang itu. Kalau ada yang mau filenya saya punya bahasa Inggris. Ya sudah terjemahan itu bahasa Inggris, aslinya bahasa Jerman. Ya, jadi gratis, tidak apa-apa kalau ada yang mau. Sopo ngerti ada yang mau bikin disertasi tentang Habermas, atau biasanya dipakai kerangka teori. Teorinya mudah sebenarnya, simple kalau kita paham. Kalau paham pas baca tulisannya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu Fatihah sendiri ya, Habermas. Yang pertama, Habermas ini dikenal sebagai tokoh kritis, teori kritis generasi kedua. Melanjutkan guru-gurunya, dosennya di generasi pertama. Generasi pertama bagian akhir itu kan kemarin kita bahas Marcuse. Sebelum itu ada Horkheimer, ada Adorno. Dan kebetulan Habermas ini asistennya Adorno. Meskipun nanti setelah dibenci mahasiswa di Frankfurt, dia pindah ke Institut Penelitian Max Planck. Dan di Max Planck ini dia nulis banyak. Buku-bukunya sebagian besar ditulis di sana setelah dia pindah dari Frankfurt. Tapi ilmu-ilmunya semua digali dari guru-gurunya. Habermas ini tidak mengkritik gagasan teori kritis pertama, tapi dia melihat ada beberapa kelemahan dari teori kritis generasi pertama. Yang kemarin kita bahas dengan berbusa-busa itu Marcuse. Sekarang Habermas menunjukkan bahwa ada kelemahannya. Teori kritis generasi pertama itu setelah mengkritik habis-habisan dunia modern, terus putus asa. Kalau penyakitnya sudah separah ini orang modern itu, obatnya apa terusan? Itu generasi pertama bingung. Itu saya ringkes itu kan. Secara umum teori kritis itu kan mengkritik modern dalam hal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal. Yang pertama, cara berpikir objektif. Ilmu apapun dipahami dalam paradigma objektivitas. Objektivitas itu semua diperlakukan seperti objek. Membaca manusia sama membaca laptop itu metodenya sama. Objektivitas, dijadikan objek. Itu orang-orang awal, itu yang nanti dikenal sebagai teori tradisional. Jadi teori lama itu segalanya dianggap objek yang pasif, kayak barang.
Bahkan membaca manusia kemarin kan dalam dunia psikologi, manusia itu diasumsikan ya dia kayak benda. Aktivitas jasmaniah, rohaniahnya itu ya bisa diukur secara kuantitatif. Termasuk emosi-emosimu, termasuk hasratmu, termasuk itu ada hitungan kalkulasi objektifnya. Misalnya ada psikologi yang jenisnya behavioristik. Behavioristik itu ya apa-apa itu tergantung, kalau batin biasanya tergantung hormonmu, tergantung zat-zat kimia dalam dirimu. Dulu pernah saya ceritakan itu waktu saya nulis tentang filsafat cinta itu, bahwa bagi perspektif ini cinta itu gejala kimiawi. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta itu dalam dirinya diproduksi hormon tertentu yang membuat orang menggebu-gebu. Itu bukan urusan rasa tapi urusan hormon ini. Dan hormon ini bisa habis. Gawatnya di situ. Itu yang bikin secakep apapun pacarmu dalam waktu tertentu jadi nggak menarik lagi. Coba aja kalau kamu pacaran berapa tahun kadang-kadang dulu perasaan cakep tapi kok sekarang lebih menarik temennya ya. Loh. Iya, itu tanda-tanda berarti hormonmu sudah mulai habis. Nah nanti kalau kamu ganti lagi, mungkin ganti pasangan, hormonnya diproduksi lagi dengan banyak. Nah, makanya besok kalau kamu merasa sudah ini sudah tidak ada rasanya, berarti saatnya ganti. Biar hormonnya diproduksi lagi. Oke, jangan-jangan itu rahasia di balik poligami. Kamu kan selalu komplain, istrinya sudah cantik-cantik begitu kok masih kawin lagi. Loh itu hormonnya sudah habis. Jadi butuh penyegaran lagi. Membacanya matematis begitu, termasuk untuk hal-hal yang sifatnya sebenarnya ya kamu menyebutnya rasa, intuisi. Kalau psikologi misalnya anak kecil umur sekian terikat sama orang tua, umur sekian terikat sama temennya, umur sekian baru mengenal lawan jenis, umur sekian baru ngerti apa itu jatuh cinta. Itu kan eksak. Padahal enggak se-eksak itu manusia. Hari ini anak SD kecil-kecil itu di HP-nya ya sudah beda sama kalian dulu. Mungkin zaman kalian SD masih belum pakai baju, belum pakai celana, main-main di luar. Sekarang temennya cowok sama cewek ngobrol dia sudah rame. Wah pacaran ya, wah gitu. Anak SD sudah ngerti begitu. Teori psikologi yang daki-daki gugur semua. Ternyata enggak bisa begitu. Kamu kan berteori kalau orang ini dikasih didikan moral yang bagus sejak kecil, mungkin ditaruh di pondok sampai besar, maka dia akan jadi orang mulia. Tapi ya banyak contoh sudah sejak kecil mondok, begitu jadi pejabat, ya curang. Nggak cocok sama teorinya, karena memang yang dibaca manusia. Manusia itu nggak eksak. Itu yang dikritik oleh mazhab Frankfurt. Jadi paradigma objektif, semuanya dianggap kayak objek yang pasif, kayak benda. Kemudian yang kedua, modern itu sangat banyak teori yang mandul praksisnya. Mandul dalam praksis itu teorinya ruwet tinggi-tinggi, tapi tidak mengubah masyarakat apa-apa. Tidak ada gunanya. Buku di perpus jutaan numpuk, tapi masyarakat ya masih gitu-gitu aja. Tidak ada efeknya. Nah, itu dipertanyakan oleh mazhab Frankfurt. Kan filosof-filosof sebelum ini itu kan orang modern debat struktur alam semesta, bagaimana konstruksi sosial, bagaimana macam-macam teori. Tapi tidak mengubah apa-apa. Masyarakat ya tetap jalan aja kayak biasanya. Itu kayak hari ini orang rame debat teori macam-macam, masyarakat alah ngapain ribut-ribut, yang penting cari uang, yang penting anak sekolah, yang penting bisa makan. Jadi tidak nyambung sama praksisnya.
Itu yang dikritik. Kontribusi nyatanya teori itu untuk masyarakat apa? Itu yang tidak ada. Katanya teori kritis. Makanya Karl Marx itu dengan filsafat Marxismenya kan dia pernah bilang, ya filosof itu membahas dunia dalam-dalam. Padahal yang penting bukan itu. Yang penting itu gimana caranya mengubah masyarakat. Dan itu yang dikritikkan oleh mazhab Frankfurt. Yang ketiga, tidak emansipatif. Jadi emansipasi itu kan mengubah situasi jadi lebih baik, emancipate, bikin orang naik kelas. Banyak teori yang tidak emansipatif. Tidak emansipatif itu ya tidak membuat masyarakat lebih baik. Kita akan kenal istilah emansipasi wanita, emansipasi perempuan. Banyak teori itu tidak meningkatkan derajat hidup masyarakat. Ada beberapa kajian yang mengkritik kajian Islam klasik misalnya. Dulu para ulama itu misalnya tradisi kalam. Tradisi kalam itu kan debat langit semua. Membaca masyarakat tidak bisa. Masyarakat situasinya saat itu kayak gimana, datanya susah. Karena jarang yang nulis. Paling yang agak komprehensif Ibnu Khaldun. Ketika zaman Al-Kindi, ketika zaman Ibnu Rus itu situasi masyarakat seperti apa ya secara sosial. Kemudian secara budaya ada apa saja, itu kan susah nyari informasinya. Karena sebagian besar kajian tentang langit. Besok kita di akhirat bisa melihat Allah apa enggak. Kira-kira yang banyak dosanya masuk surga apa neraka. Terus kan banyak diskusi-diskusi spekulatif. Ada yang bilang banyak dosa langsung masuk neraka. Meskipun Islam. Ada yang bilang ya enggak, Allah Maha Pengampun, mesti diampuni. Ada yang bilang banyak dosa ada di tengah-tengah. Jadi ya enggak, kan itu manzilah bainal manzilatain. Ya enggak langsung masuk surga, ya enggak masuk neraka. Jadi dia bingung tolah-tolah. Jangan-jangan itu termasuk kita kan, kita banyak dosanya tapi ya muslim. Jadi besok kita bareng-bareng aja yang ngobrol. Ini surga enggak boleh, neraka enggak. Oke, jadi itu kan diskusi langit. Akhirnya apa? Tidak emansipatif. Tidak meningkatkan derajat masyarakat. Tidak ada kontribusi positifnya. Itu kritiknya Frankfurt. Sebelumnya zaman filosof romantik, zaman filosof apa? Itu kan feodalisme menggejala, borjuisme sedang marak-maraknya, banyak orang tertindas, di dunia timur banyak penjajahan. Tapi teori yang dilahirkan tidak menyentuh itu. Filsafat tetap canggih, tetap bulet, tetap jelimet, tapi tidak ada kontribusinya. Nah, itu kritik mazhab Frankfurt yang ketiga. Kritiknya yang keempat, sign for sign. Ketika menemukan sign, itu tidak mikir dampaknya. Tidak mikir nilai. Jadi tidak mikir baik, buruk kah, pantas, tidak pantas kah. Yang seperti itu tidak dipertimbangkan. Pokoknya bisa dikembangkan, dikembangkan aja. Seluas-luasnya. Itu yang bikin ada teknologi bom, teknologi dinamit, teknologi-teknologi yang merusak. Karena memang yang penting sains. Kalau ilmu kan jangan dihalang-halangi kan itu. Karena ilmu itu netral, teorinya kan begitu. Dan itu dikritik oleh mazhab Frankfurt. Masa ada ilmu itu netral? Nanti dijelaskan lebih jauh oleh Habermas. Setiap ilmu ada kepentingannya. Tidak mungkin value free, tidak mungkin bebas nilai. Ilmu apapun. Ya meskipun ada kepentingan yang sifatnya baik, ada yang tidak baik. Jadi sign for sign. Itu yang dikritik. Janganlah. Karena setiap orang itu punya kepentingan, maka kepentingan harus diperhatikan. Biar tidak keliru. Kita mengembangkan ilmu apa, itu kan untuk kepentingan apa. Terus, yang kelima, sains sebelumnya, filsafat-filsafat sebelumnya, gagasan-gagasan sebelumnya itu sebagian besar melanggengkan status quo. Nanti ini di
dikritik secara tajam oleh Foucault misalnya dengan relasi kuasanya, bahwa sains yang anti status quo biasanya terus dipressure. Kayak beberapa ilmuwan saintis barat yang sempat dieksekusi. Jadi boleh mikir apa saja asal tidak nabrak status quo. Struktur yang sudah dianggap mapan. Nah, itu kritiknya Mazhab Frankfurt. Yang terakhir, Mazhab Frankfurt juga mengkritik melupakan historisitas, aspek kesejarahan. Para filosof, para ilmuwan sebelumnya lupa bahwa gagasan apapun, teori apapun itu muncul dalam konteks sejarahnya sendiri-sendiri. Kenapa muncul gagasan misalnya sekularisme di Barat? Karena saat itu orang Barat sedang putus asa sama yang namanya agama, sama yang namanya gereja yang sangat hegemonik, sangat dominatif. Terus muncul gagasan sekularisme. Jadi ada sejarahnya. Kenapa muncul gagasan Marxisme, komunisme? Karena saat itu revolusi industri besar-besaran, relasinya sekarang relasi majikan sama buruh, pemilik modal sama pekerja. Dan terjadi dominasi kezaliman luar biasa dari yang punya modal ini pada pekerjanya. Strukturnya sangat menguntungkan pemilik modal, sangat merugikan para pekerja. Lahirlah teori Marxisme. Itu namanya historisitas ide. Tidak ada ide yang lahir dari ruang kosong. Itu yang dilupakan. Setiap ilmuwan, setiap filosof sebelumnya merasa, ya gagasanku ini yang paling baik, yang paling benar, universal, kapanpun dan dimanapun. Padahal itu cuma sesuai sejarahnya sendiri. Apapun yang kita anggap benar hari ini di kepala kita, itu kan dibentuk oleh sejarah kita masing-masing. Aliran apa yang kita anggap baik dan benar hari ini, itu kan ada rentetan sejarahnya. Mungkin bapakmu ya di aliran itu, lingkunganmu aliran itu, sekolahmu ya di sekolah yang orientasinya ke aliran itu, dan seterusnya. Jadi menurutmu hari ini yang benar ya aliranmu. Nah, itu historisitas namanya, ada sejarahnya. Indonesia sampai bikin dasar namanya Pancasila juga ada sejarahnya. Tidak lahir dari ruang kosong. Apa-apa itu ada historisnya. Yang itu dilupakan. Seolah-olah kalau ada teori, ada ilmu, itu murni gagasannya universal, objektif. Tidak. Lihat sejarahnya. Sosiologi punya teori misalnya bahwa orang desa itu cenderung rukun dan orang kota cenderung individual. Itu pasti ada sejarahnya. Siapa yang punya teori, dia melihat kemana, daerah mana pada waktu kapan. Itu kan menentukan. Teori sosiologi ini mungkin hari ini tidak laku untuk Indonesia abad 21 di daerah Kolombo atau di daerah Jogja misalnya. Orang desa dan orang kota tidak ada bedanya. Misalnya, yo sama-sama sudah tidak terlalu rukun lagi, pertimbangannya sama-sama materi, sama-sama. Itu kan teorinya berubah. Ketika apa? Konteks sejarahnya berubah. Jadi 6 hal ini menurut Mazhab Frankfurt, teori kritis jadi kelemahannya peradaban yang kita sebut sebagai modern. Teori ini nanti jadi basisnya teori kritis. Nah, akhirnya cuma generasi awal teori kritis gagal. Katanya Habermas, teori kritis itu akhirnya pesimis. Lah kalau situasinya sudah separah itu, semuanya sudah tunduk habis-habisan pada struktur, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita sudah ditelan oleh peradaban yang namanya modern. Kemarin dijelaskan panjang lebar oleh Marcuse dalam kita ini jadi one dimensional man. Manusia satu dimensi. Kalah sama HP-mu sudah 3 dimensi.
kamu masih satu dimensi. Jadi akhirnya begitu. Ujungnya setelah tadi ngeritik panjang lebar, terus gimana? Putus asa sudah. Teori kritis generasi pertama. Susah keluar dari jeratan itu. Kita jadi makhluk satu dimensi. Nah, lahirlah generasi kedua, diwakili oleh Habermas. Nanti ada generasi ketiga. Jadi Habermas melihat, dia mencermati gagasan guru-gurunya. Akhirnya dia menemukan ada kelemahan-kelemahan besar dari gagasan sebelumnya. Yang pertama adalah cara berpikirnya teori kritis awal masih kayak yang dikritik sebelumnya. Jadi masih model subjek-objek dalam memahami sesuatu. Dengan cara semacam ini, hasilnya nanti sama saja. Sekarang kita dikuasai modern, seandainya dibalik terus gagasan teori kritis menang, gantian nanti teori kritis menguasai yang sekarang punya paradigma modern. Cuma gantian menguasai kalau modelnya subjek-objek. Orang modern menghegemoni alam, subjek objek, objeknya alam. Nanti gantian orang kritis menghegemoni paradigma modern. Itu yang belum diperhitungkan oleh guru-gurunya. Kita mengkritik koruptor karena nggak dapat jatah korupsi. Kalau dapat jatah gantian kita yang korupsi. Nah, itu yang tidak diperhatikan, katanya Habermas oleh teori kritis. Dia bisa jatuh kayak yang dikritik. Kalau dia mengklaim, yang benar itu yang teori kritis ini, semuanya salah semua. Akhirnya jatuh ke lubang yang sama. Karena logikanya subjek-objek. Dulu orang modern mengobjektivasi alam, semuanya dipandang secara eksak. Sekarang orang kritis mengobjektivasi modern yang dianggap keliru. Itu bagi Habermas, sama saja nanti jatuhnya kayak yang dikritik. Sekarang dijajah, maka marah-marah. Besok kalau punya kuasa, gantian menjajah. Sama saja problemnya. Nah, jadi kesalahan pertama katanya Habermas itu. Kemudian yang kedua, selain mengobjekkan, juga melakukan objektivasi. Objektivasi itu membacanya juga mirip kayak orang modern generasi pertama. Seolah-olah modern itu mesti begitu. Makanya harus dikritik. Itu kan sama saja. Padahal manusia itu tidak sesederhana itu. Manusia itu kompleks. Termasuk manusia yang modern tadi. Tidak bisa digeneralkan, tidak bisa digeneralisasi bahwa modern itu hanya itu saja. Kalau cara berpikirnya begitu, penyakitnya sama kayak orang modern, melakukan objektivasi. Situasinya sekarang berubah, tidak sesederhana itu. Oke, kayak di Indonesia ini loh, kan susah loh Indonesia itu disebut modern apa enggak modern kan susah. Kita sebut sudah modern kok kelihatannya belum, cara berpikirnya masih agak-agak gimana gitu. Tapi disebut tidak modern enggak, wong laptop terbaru, HP terbaru ada di sini. Kalau ada orang ngomong Indonesia itu enggak pernah jadi budaknya teknologi juga enggak. Kita banyaklah jadi budaknya teknologi. Tapi kalau ngomong Indonesia jadi budak enggak juga. Dalam banyak kasus kita justru yang ngadali teknologi. Kita memanfaatkan teknologi untuk versi kita, versi timur. Memanfaatkan teknologi untuk timur itu kan kliniknya tetap, tapi teknologinya jalan. Sehingga kan begitu. Hasilnya nanti kan bawa kamera ke kuburan. Loh itu orang-orang madzhab Frankfurt mesti bingung itu. Ini ketoke wis modern tapi bawa kamera ke kuburan.
nyari tanda-tanda hantunya ada di mana, ya padha wae. Ya kan? Oke, mau kuliah di fakultas teknik biar bisa diterima ke dukun. Loh itu kan kontraproduktif loh. Teknik itu kan sangat rasional, tapi biar diterima malah ning dukun. Itu kan tidak nyambung. Oke. Jadi itu yang dikritik oleh Habermas. Ndak. Situasinya ndak sesederhana itu. Kalau dipakemkan bahwa itulah modern maka harus direvisi total, ada yang keliru. Karakternya nanti sama, subjek objek dan objektivasi. Tidak bisa, kalau di model begitu ya hasilnya tetap putus asa nanti. Dikasih solusi apapun tidak akan bisa. Karena sudah dipatenkan tadi. Maka Habermas, ayo membangun teori kritis, dilanjutkan lagi kritiknya tadi. Hanya kurang beberapa komponen yang belum masuk, katanya Habermas. Dari teori kritis generasi pertama. Oke. Di awal katanya Habermas, ayo dilihat dulu tipe hubungan. Kita ini kan manusia yang memahami sesuatu. Cuma manusia yang memahami ini kan jelas subjek. Tapi relasinya tidak selalu subjek ketemu objek. Kadang-kadang subjek ketemu objek, tapi kadang subjek ketemu subjek yang lain, kadang subjek ketemu dirinya sendiri. Nah, itu yang harus dibedakan katanya Habermas. Tidak bisa sama. Hubungan yang objektif, subjek-objek itu hanya bisa kalau kita ketemu realitas alam, empiris, di luar manusia. Itu subjek-objek. Saya ketemu mikrofon ini, itu subjek-objek. Saya ketemu masjid, subjek-objek. Tapi kalau saya ketemu takmir, bukan subjek-objek, tapi subjek-subjek. Subjek-subjek itu kan, loh itu kalau saya ngobrol sama takmir, bukan saya menjadikan takmir objek, karena bisa jadi bagi takmir saya yang objek. Jadi relasinya bukan subjek-objek, tapi subjek dengan subjek. Hubungan antar manusia, namanya dunia sosial. Dan pasti tidak sama kalau kita berhadapan dengan alam. Kalau berhadapan dengan alam yang eksak, itu objeknya tidak bisa berpengaruh ke sini. Kebalikannya kita yang mempengaruhi objeknya. Objeknya pasif, diapain aja mau. Misalnya teh ini. Teh ini mau saya buang di situ, mau saya minum, mau saya kasihkan kalian, itu manut, dia tidak protes. Dicoba ya, misalnya mau saya minum. Ya. Dia manut aja, tidak komplain. Tidak memberontak, juga tidak mengkritik. Dia juga tidak minta-minta diminum. Ya manut aja, diminum nggak diminum ya monggo. Dia nggak teriak-teriak, sudah mau dingin mbok nang diminum, ndak. Dia diem aja, kayak kalian kopimu itu kan juga begitu. Dia pasif. Tapi kalau sama takmir tidak bisa begitu. Takmir dia subjek juga. Jadi bisa bereaksi, bisa mendahului aksi. Macam-macam responnya, tidak kayak ini tadi. Misalnya saya bilang, mbok saya juga dikasih kopi, ndak ala Pak biasanya teh. Bisa begitu. Tapi kalau benda, dia ndak bisa. Tak suruh kayak mesin kopi itu disuruh bikin kopi, ya bikin aja. Tengah malam jam 3 mesin penggiling kopi dibikin jadi kopi. Tapi kalau kamu tak suruh buat kopi jam 3, mungkin ya misuh-misuh. Itu bedanya subjek-objek dengan subjek-subjek. Jadi tidak bisa dipukul rata ngomong manusia itu. Ada lagi subjek dengan itself, subjek dengan dirinya sendiri. Banyak loh yang hubunganmu dengan dirimu sendiri itu apa? Membaca dirimu. Ketika saya tadi memutuskan minum, itu kan saya sedang berhubungan dengan diriku sendiri. Kok haus ya? Enaknya minum aja po.
Oh itu kan dengan diriku sendiri. Atau nanti ajalah sekalian. Atau itu kan hubungan dengan diriku sendiri. Jadi subjek dengan itself. Subjek dengan dirinya sendiri. Rumusnya juga beda. Dengan subjek-subjek tadi. Karena subjek berhadapan dengan di luar diriku tapi manusia. Kalau subjek dengan itself, dengan manusia juga tapi yang ini yang di dalam diriku. Hasrat, keinginan, cinta, cita-cita, kebencian, memaafkan itu kan ada di dalam semua. Urusan subjek dengan dirinya sendiri. Beda tadi yang kedua, orang lain. Oh itu rumus memahaminya harus beda. Katanya Habermas. Jadi jangan dipukul rata. Manusia modern ada loh yang bagian bagusnya. Misalnya subjek-objeknya luar biasa. Buktinya apa? Sains berkembang pesat. Temuan-temuan baru luar biasa dari orang modern. Kalau tidak ada modernitas mungkin tidak ada mikrofon kayak gini, tidak ada laptop, tidak ada kacamata, tidak ada motor. Tapi karena kemampuan mengelola alam dengan relasi subjek-objek, manusia bisa menguasai alam. Kemudian melahirkan banyak temuan. Beda dengan hubungan antar manusia. Beda lagi dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, 3 kategori ini nanti ada Habermas nulis satu buku khusus judulnya Knowledge and Human Interest. Ilmu, pengetahuan, dan kepentingan manusia. Nah, ada 3 wilayah tadi. Kalau kita belajar 3 dunia tadi, dunia subjek-objek, dunia objektif, atau dunia subjek dengan itself, dunia subjektif, atau dunia subjek dengan subjek yang lain, namanya dunia intersubjektif, akan melahirkan ilmu tersendiri, dan kalau kita belajar pasti ada kepentingannya. Baik itu kepentingan yang sifatnya positif atau negatif, tapi karakter pastinya itu katanya Habermas ada di 3 itu. Yang pertama, dunia yang objektif, ilmunya, realitasnya disebut realitas empiris analistis. Empiris itu sesuatu yang sifatnya bisa diakses panca indera. Analistis itu ya pakai akal. Jadi dunia yang bisa diakses oleh akal dan panca indera, dunia objektif namanya. Ilmunya ya ilmu kealaman. Kalau anak sekolah di Indonesia ilmu IPA. Ilmu pengetahuan alam. Nature, wisdom, self. Kepentingannya apa? Belajar dunia subjek-objek. Kepentingan teknis. Makanya banyak berhubungan dengan ilmu teknik. Paham alam itu untuk kita manfaatkan secara teknis untuk kepentingan manusia, namanya kepentingan teknis. Belajar teknologi hujan. Kapan ada hujan, hujan itu terbuat dari apa, dan seterusnya kan misalnya melahirkan teknis. Oh kalau gitu manusia bisa basah kena hujan, lahirlah teknologi payung. Lahirlah teknis jas hujan. Terus orang yang punya rumah bikin talang. Pakai gendeng, karena kalau nggak ada gendengnya kalau hujan banjir rumahmu. Nah itu kan belajar ilmu itu untuk kepentingan teknis. Jadi ada kepentingannya. Mungkin di sini ada yang kuliahnya eksak. Pak saya ilmu murni loh Pak. Tidak ada ilmu murni itu. Ilmu itu selalu ada kepentingannya. Ilmu saja kok Pak. Loh ya ada kepentingannya. Jangankan itu matematika yang 1 + 1 2 kan ada kepentingannya. Untuk menjumlah. Teknis kan itu. Jadi saya tanpa motif tidak mungkin. Jadi empiris analistis dunianya sifatnya objektif. Kalau kita belajar itu untuk kepentingan teknis. Ada dunia yang kedua, dunia subjektif yang tadi. Manusia dengan dirinya, subjek dengan itself. Realitasnya namanya realitas historis hermeneutis. Sifatnya subjektif.
Karena penghayatan individual, ranahnya pengalamanmu, penghayatan pribadimu ada di dalam. Jadi sifatnya subjektif. Misalnya laptop ini. Laptop ini ukurannya 10 inci. Ini objektif, 10 inci itu bisa diukur. Tapi kalau laptop ini terlalu kecil, saya tiap kali harus pakai kacamata, itu subjektif. Karena bagi kalian yang matanya masih sehat, tidak butuh kacamata, ini sudah pas ini Pak, ukuran sekian. Kalau terlalu besar saya malah tidak suka. Itu kan subjektif. Setiap kepala beda-beda. Itu penghayatannya dalam dirimu yang di dalam. Ada dunia yang kalau belajar ilmu subjektif ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan intersubjektif. Intersubjektif itu saling memahami. Saya kalau laptopnya kecil, membacanya susah. Terus kamu, saya juga gitu ya Pak. Saya masih muda tapi juga enggak terlalu jelas kalau lihat itu. Saya cuma jelasnya kalau lihat uang aja Pak. Kalau membaca ini tidak terlalu jelas. Saya juga gitu sama. Itu kan intersubjektivitas namanya. Jadi dari situ saya bisa memahamimu. Saya pernah patah hati. Terus lihat kamu, saya juga pernah patah hati. Mesti kamu rasanya kayak yang saya rasakan dulu. Nah, itu intersubjektif. Pemahaman individu setiap orang kita pelajari gunanya apa? Biar kita bisa memahami orang lain. Dan kita terus saling memahami, kan itu namanya intersubjektivitas. Nah, intersubjektivitas inilah nanti yang membentuk dunia namanya dunia sosial. Dunia hidup bersama orang lain. Di situ ada dunia ketiga, dalam istilahnya Habermas, dunia sosial kritis. Sifat ilmunya intersubjektif. Ya kalau di anak sekolah mungkin ilmu IPS lah ya. Kalau yang subjektif tadi mungkin termasuk ilmu humaniora. Nah dunia intersubjektif ini kita belajari juga kan, kita juga belajar sosiologi, belajar dunia sosial. Termasuk antropologi, kehidupan bersama. Kenapa kita belajar itu? Untuk emansipasi. Emansipasi itu apa? Biar kita naik kelas. Apa benar sih cara hidup bersama kita selama ini yang begini ini? Itu kan emansipasi. Kok kita selama ini agak keras ya, agak kaku ya terhadap yang beda pandangan sama kita. Begitu po, iya buktinya ini. Itu kan belajar dunia sosial. Gunanya apa kita belajar ini? Biar kita bisa emansipasi. Oh iya ya, kita revisi aja deh, jangan gitu lagi. Atau kalau bagus, kita pertahankan lah. Itu kan dalam rangka masyarakat biar semakin baik. Itu namanya untuk kepentingan emansipatif. Jadi setiap ilmu ada kepentingannya. Belajar apapun ada kepentingannya. Tidak ada yang bersih dari kepentingan. Baik itu ilmu objektif, ilmu subjektif maupun ilmu intersubjektif. Kalau yang subjektif jenis kepentingannya namanya teknis. Kalau yang subjektif kepentingannya intersubjektif untuk saling memahami. Kalau yang intersubjektifnya kalau sudah saling memahami kan kita hidup bersama. Terus kita pelajari dalam ilmu namanya ilmu sosial. Tujuannya apa? Biar kita bisa semakin baik dalam hidup bersama. Namanya emansipatif. Nah itu knowledge and human interest. Pengetahuan apapun ada kepentingannya. Ilmu apapun ada kepentingannya. Jadi 3 klaster ilmu dari Habermas. Oke, sekarang kita mulai masuk ke teori kritisnya sebelum masuk ke komunikasi. Jadi yang pertama Habermas mengkritik cara berpikir modern yang kita sebut rasional. Rasional itu bagus. Cuma orang modern rasionya jenis rasio instrumental. Rasio instrumental itu
rasio itu hanya alat untuk mencapai tujuan. Jadi rasio itu hanya senjata kita untuk mewujudkan keinginan kita. Rasio instrumental. Instrumentalia itu kan alat. Kalau musik instrumentalia itu kan isinya hanya alat-alatnya yang dibunyikan, nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya nggak bisa disebut, ada suara vokalnya itu kan biasanya nggak disebut instrumentalia. Jadi kayak musik karaoke itu kan biasanya disebut instrumen saja. Hanya alat, karena tujuannya bukan instrumennya kan. Tujuannya kan bunyinya lagunya. Jadi rasio instrumental itu akal kita ini kita pakai hanya untuk mewujudkan keinginan kita. Kita pingin apa, terus dasarnya pakai rasio, pakai akal. Akalnya hanya alat. Rasio instrumental ini ya hidup kita memang bisa begitu. Cuma tidak semuanya bisa memanfaatkan akal dengan cara ini. Ini pas cocok hanya untuk dunia objektif tadi. Yang kepentingan teknis itu cocok kalau pakai rasio instrumental. Tapi untuk dua dunia yang lain tidak bisa. Untuk dunia manusia yang subjektif, yang intersubjektif tidak bisa pakai rasio instrumental. Kalau dipaksa pakai rasio instrumental yang terjadi reifikasi. Reifikasi itu pembendaan. Apa-apa terus diposisikan kayak benda. Sejarah dianggap kayak benda. Sifatnya matematis. Nanti budaya dianggap kayak benda, sifatnya matematis. Hubungan sosial dianggap kayak benda, sifatnya pasti. Tidak bisa. Jadi tidak bisa begitu katanya Habermas. Rasio instrumental tidak bisa dipakai untuk semuanya. Orang modern memakai rasio instrumental untuk semuanya. Ya di situ ada ilustrasi, misalnya kita nebang pohon untuk bikin jembatan atau untuk bikin perahu. Tujuan kita kan pengen nyebrang. Itu pakai rasio instrumental cocok karena kita berhadapan dengan pohon. Pohon yang kita tebang terus dibikin perahu atau dibikin jembatan. Pohonnya tidak akan komplain. Manut saja sama kepentingan kita. Ya kalau pohonnya bisa komplain kan nanti jadi film kartun. Ya dia manut aja mau dijadikan perahu kayak dia kan tidak akan usul, mbok saya jangan dijadikan jembatan biar nggak diinjek-injek kan tidak begitu dia. Ya manut aja wong dia pasif. Ini pakai rasio instrumental nggak masalah. Tapi kalau berhadapan dengan manusia dengan gaya ini tidak akan nyambung. Yang terjadi nanti penjajahan, dominasi. Jadi berhadapan dengan manusia tidak bisa pakai rasio instrumental. Jadi jangan dipakai untuk segala dunia, hanya untuk dunia benda saja, dunia yang objektif. Kita menggunakan rasio instrumental. Nah, yang disarankan oleh Habermas jangan rasio instrumental. Kalau berhubungan dengan manusia itu namanya rasio komunikatif. Jadi ini yang sering kita lupakan. Jadi tadi dibilang ya, setiap orang dalam hal apapun, pengetahuan jenis apapun ada kepentingannya. Ketika kita berhadapan dengan orang lain berarti apa? Ya berkomunikasilah, biar tidak tabrakan antar kepentingan. Saya pingin apa, kamu pingin apa. Itu kalau modelnya rasio instrumental, kamu memperalat saya memperalatmu hasilnya. Kamu jadi alat saya. Karena kalau enggak ada, mungkin kamu jadi alat saya untuk biar saya semakin terkenal, biar saya semakin itu. Kamu juga jadikan saya alat untuk kepentinganmu belajar filsafat. Ini kan rasio instrumental, padahal kita manusia sama manusia. Katanya Habermas, manusia sama manusia jangan instrumental, tapi komunikatif, komunikasi.
Pak, saya butuhnya ini loh Pak. Oh iya, saya juga butuhnya ini. Kita sambung aja. Pak, saya ingin belajar Pak. Oh iya, saya ingin ngajar. Kuatel saya ingin ngajar misalnya. Loh itu kan komunikasi namanya. Bapak ingin ngajar, saya ingin belajar. Nyambung, itu komunikasi. Tapi kalau instrumental, karena saya ingin ngajar, kamu duduk di situ ya, saya ajar. Biar kepentingan saya mengajar beres. Nah itu rasio instrumental. Tidak dua arah, tapi satu arah. Subjek objek. Kamu saya jadikan objek untuk kepentinganku, itu rasio instrumental. Tapi rasio komunikasi itu, kamu pingin apa, terus kamu ucapkan, saya pingin apa, saya ucapkan, terus kita bikin kesepakatan bersama. Itu namanya komunikasi. Misalnya kamu punya teman satu kamar. Itu kalau rasio instrumental ya gimana caranya temanmu yang di kamar ini kamu manfaatkan untuk kepentinganmu. Temanmu juga pengen mengobjekkanmu untuk kepentingannya. Mesti kacau hidupnya. Karena kamu tidak kerasan mesti di kamar itu. Yang enak apa? Komunikasi wong sesama manusia. Mungkin yang ini kalau tidur ngorok, yang ini ndak. Kan tinggal diatur. Yo, kamu yang ngorok tidurnya belakangan ya, saya tak tidur duluan. Karena kalau yang ngorok tidurnya awal, saya ndak bisa tidur. Terus yang ngorok bilang, ya ndak apa-apa, cuma nanti kamu tidur duluan, saya tidur belakangan. Begitu saya tidur, kamu bangun jangan salahkan saya. Ya wis ndak apa-apa, yang penting saya sempat tidur. Itu kan namanya komunikasi. Sudah disepakati sebelumnya. Ketika dosen masuk kelas pertemuan pertama, terus dia bilang, kuliahnya gini ya, sudah ikut saja ini, itu rasio instrumental. Kalau rasio komunikasi, saya usul kuliahnya begini, kalian ada permintaan apa? Minta A, B, C, D, oh usulmu jelek, bagus saya. Doa ya. Jadi itu komunikasi namanya. Katanya Habermas, ya manusia sama manusia ketika berinteraksi jangan saling mengobjekkan, tapi mengkomunikasikan kepentingan. Jadi dari situ nanti lahir teorinya yang terkenal, Theory of Communicative Action. Teori tindakan komunikatif. Kalau didefinisi di bukunya, tindakan komunikasi itu apa? Interaksi minimal dari dua orang untuk menghasilkan mutual understanding tentang satu kondisi tertentu. Mutual understanding itu hasilnya adalah rencana dan koordinasi apa yang harus dilakukan bersama. Itu namanya communicative action. Jadi apalagi orang sebanyak ini, hanya 2 orang saja sudah bisa melakukan communicative action. Kalau 1 orang tidak bisa. Loh Pak, saya bisa komunikasi dengan saya sendiri. Ya, itu namanya subjek dengan itself tadi. Dengan dirinya sendiri, bukan sama yang lain. Communicative action itu minimal 2 orang. Loh kan saya bisa pura-pura kayak orang lain, Pak, ngobrol sendiri ya. Kalau ketahuan orang, kamu dianggap stres. Nggak, jadi ngomong sama dirinya sendiri juga itself dengan dunia subjektif. Ini dunia komunikatif yang melibatkan orang lain. Kenapa ini dilakukan? Untuk mutual understanding, saling memahami tentang sesuatu yang berhubungan untuk hidup bersama. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan saat kita bareng-bareng. Nah, itu tindakan komunikatif. Ini kritik awalnya pada paradigma kerja yang dicanangkan oleh kelompok Marxis klasik. Jadi modenya Marxis klasik itu kan mode saling menaklukkan. Setelah kapitalisme hancur, nanti muncul diktator proletariat, setelah itu masyarakat tambah kelas yang dikoordinasikan oleh pengelolanya dan seterusnya. Ini kan sama, saling balas-membalas. Katanya Habermas tidak akan selesai kalau model begitu. Jadi modelnya harus tidak revolusioner, tidak saling menjatuhkan, tapi saling komunikasi. Tidak lagi
paradigma kerja lagi, tapi komunikasi. Wong ini hidup bersama kok. Kalau setelah komunikasi bersama diputuskan kerja, ayo kerja, enggak apa-apa. Jadi ini urusan manusia sama manusia, subjek-subjek, bukan subjek sama objek. Hari ini kita sering berpikir subjek-objek, termasuk kepada orang lain. Orang lain selalu jadi objek kita, untuk kepentingan kita, untuk kepuasan kita. Itu yang jadi titik kunci kenapa dunia sosial itu jadi menyebalkan. Karena relasinya selalu relasi mengobjekkan. Nanti ini kan termasuk teorinya Sartre yang terkenal itu, sehingga muncul orang lain itu jadi neraka. Bagiku, gara-gara ada orang lain aku tidak bisa ngapa-ngapain sekarang. Mau kesini pakai celana pendek, tidak bisa. Mau kesini sambil ngerokok-ngerokok, tidak boleh. Mau itu gara-gara ada orang lain. Coba kamu sendirian, nggak pakai baju pun nggak masalah. Maka itu orang lain adalah neraka. Itu kan Sartre. Biar tidak kejadian begitu, kalau dia Habermas ya kembangkan paradigma komunikasi. Wong kita ini manusia sama manusia. Komunikasi inilah yang dilupakan oleh teori kritis generasi awal. Ya boleh kita tidak setuju sama modern, tapi orang modern yang kita kritik itu juga manusia. Yang hidup bareng-bareng kita. Maka kalau tidak hati-hati nanti kita kritik, kita tawarkan sistem, akhirnya gantian sistem kita yang menghegemoni. Mereka nanti tidak setuju lagi, ganti sistem, gonta-ganti terus. Maka katanya Habermas, jangan begitu. Ini manusia sama manusia, ayo rundingan bersama, ayo komunikasi. Nah, kalau di Habermas, komunikasi itu bagian dari tindakan manusia. Itu kan yang nomor 4 itu loh. Ada tindakan komunikasi, melibatkan 2 orang atau lebih. Tindakan itu ada berapa jenis? Kalau di Habermas ada 4. Ada tindakan teleologis, ada tindakan normatif, ada tindakan dramaturgik, ada tindakan komunikatif. Tindakan teleologis itu kita melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Misalnya tindakan teleologis itu karena haus maka saya minum. Nah, ini tindakan teleologis. Minum ini bisa jadi tindakan normatif, tidak ada tujuannya. Misalnya karena saya diperintah oleh dokter harus minum setiap sekian menit sekali, maka saya minum. Ini normatif. Dasarnya norma, aturan, bukan karena tujuan. Kalian, Pak, saya mau sholat biar masuk surga. Itu teleologis. Saya mau sholat karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Itu normatif. Dasarnya norma. Ada lagi tindakan dramaturgik. Tindakan dramaturgik itu tindakan hanya untuk pencitraan. Tidak penting tujuannya, tidak penting normanya apa. Saya ingin sholat, Pak, biar kelihatan kayak Islam beneran. Itu dramaturgik. Jadi ke kampus bawa buku banyak. Kok bawa buku banyak? Biar kayak mahasiswa lah, Pak, sekali-sekali. Nah, itu dramaturgik. Tapi kalau kamu ke kampus kok bawa buku banyak? Ya, Pak, untuk dibaca-baca di kelas. Teleologis, ada tujuannya. Kok bawa buku banyak? Diperintah dosennya ini, Pak. Nah, itu normatif. Nah, kalau komunikatif itu tadi hasil interaksi antara 2 orang. Jadi kok bawa buku banyak? Itu kemarin kita sepakati di kelas, Pak. Setiap mahasiswa suruh bawa 1 buku, jadi banyak buku ketika sesi jalan. Itu komunikatif. Jadi tindakan itu jenisnya 4. Teleologis, normatif, dramaturgik, komunikatif. Kenapa kok ikut ngaji filsafat? Ya nyari-nyari pengetahuan lah, Pak. Lumayan nambah wawasan. Teleologis. Kalau normatif itu
Ya sudah tradisinya begitu sih Pak. Selama ini saya ikut, jadi kalau ndak ikut ndak enak. Itu normatif. Ya, jadi ada dorongan aturan, baik mungkin termasuk aturan dari dirimu sendiri membiasakan diri. Dia jadi normatif. Kadang-kadang juga dramaturgi. Yo biar kelihatan keren lah Pak, sekali-sekali ikut ngaji. Ngajinya filsafat lagi, biar itu dramaturgik, hanya pencitraan. Kayak kalian kalau pulang kampung itu loh, kalau pas di kampus, kalau pas di Jogja gini kan kamu sholatnya sak-sake, kadang cuma pakai celana, pakai kaos, santai aja. Waktunya juga mepet-mepet akhir gitu. Tapi begitu di rumah kan nggak berani, ada bapak, ada ibu, terus akhirnya kamu ke masjid lah, bawa sajadah lah, datang paling awal lah. Biar bapakmu seneng, wah anakku soleh sekali dari Jogja. Itu dramaturgi. Aslinya enggak begitu. Cuma ingin dicitrakan begitu. Itu dramaturgi. Ya kayak kalian yang pingin dianggap maco, terus bikin tato, terus beli jaket yang robek-robek, biar dianggap maco. Padahal wajahnya culun. Nah, itu tindakan dramaturgik namanya. Hanya ingin dicitrakan begitu. Ingin dicitrakan anak gaul, kemana-mana ngomongnya pakai lu, gue, gitu. Ben koyo gaul. Nah, jadi tindakan hanya ingin dicitrakan. Kayak HP-mu padahal itu cuma HP lama yang murah, terus kamu kasih casing iPhone terbaru misalnya. Itu kan dramaturgik. Pengen dicitrakan bahwa HP-mu mahal, padahal enggak. Nah itu cirinya. Nah Habermas ini maunya ya, kalau antar manusia itu ya tindakannya harusnya komunikatif. Kalau teleologis, normatif, dramaturgik, biasanya di situ ada bias objektivasi. Tapi ya dalam hal tertentu bisa. Teleologis berhubungan subjek-objek bisa. Normatif hubungan subjek itself bisa. Dramaturgik juga subjek itself. Tapi begitu menyangkut manusia yang lain, harusnya tindakan yang dipilih komunikatif. Karena kalau tidak begitu, yang terjadi hegemoni, pemaksaan. Nah, itu yang diwanti-wanti oleh Habermas. Terus, dan komunikasi itu saya sisipkan sedikit teori rasionalitas, rasionalisasi. Jangan khawatir. Loh Pak, kalau hanya kesepakatan nanti bisa-bisa enggak rasional, enggak. Dalam kehidupan bersama, komunikasi juga termasuk jenis rasionalitas. Jenis tindakan rasional. Masuk akal. Kenapa? Ya karena memang karakternya manusia itu begitu. Harus ada komunikasi karena manusia beda-beda. Rasionalitas itu apa sih? Rasionalitas itu perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran. Jadi kalkulasi rasional untuk tujuan tertentu berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal dan dengan menggunakan sarana yang efisien. Ini kan definisi rasionalitasnya orang modern. Rasionalitas mungkin nama lain dari masuk akal, kemasuk akalan. Nah, banyak kalau ini teorinya sebenarnya yang punya awalnya Weber. Rasionalitas itu misalnya pembedaan antara sains dan teknologi, antara hukum dan moral. Ini kan rasional, orang harus jelas bedanya. Oh ini ranah hukum, oh ini ranah teknologi, oh ini ranah moral, ini ranah seni. Nah, orang yang bisa membedakan kayak gini kan rasional namanya, masuk akal. Oh ini masjid, itu lapangan. Itu kan pembedaan ini loh namanya termasuk jenis rasionalisasi. Makanya ada yang debat tentang sekularisme, sekularisasi itu. Sekularisasi itu banyak didefinisikan sebagai nama lain dari rasionalisasi. Apa rasionalisasi itu? Ya kemasuk akalan. Hidup yang semakin masuk akal, semakin masuk akal. Tidak lagi bergantung pada mitos-mitos. Jawaban-jawaban sementara yang tidak rasional. Ketika filsafat lahir,
ada geser dari mitos ke logos, itu yang terjadi kan rasionalisasi. Semula jawaban-jawabannya serba mitos. Mitos itu sesuatu yang dipercaya tanpa diperiksa kemasuk akalannya. Nah, sekarang ganti dirasionalkan. Jenisnya antara lain tindakan komunikatif tadi. Cirinya yang kedua ya selain pembedaan misalnya disenchantment of word, ketidaksakralan dunia. Biasanya orang yang masih sangat mensakralkan itu tidak berani macam-macam. Kalau dunia disakralkan, berarti kamu tidak berani mengeksplorasi dunia macam-macam. Untuk bisa kita rasional, untuk bisa kita maju, kita harus menguasai dunia. Untuk bisa menguasai dunia, ya dunia tidak lagi dianggap sakral. Kita eksplorasi, kita kaji sedalam-dalamnya, kita kuasai. Wong kita khalifahnya. Khalifah itu kan harus ngerti. Khalifah kan pemimpinnya harus ngerti apa yang dipimpin. Maka harus punya ilmunya. Kalau disakralkan, terlalu disakralkan misalnya bentuknya sampai vulgar. Kayak zaman dulu ada yang sampai menyembah pohon, menyembah laut. Itu karena tidak paham tentang ilmu pohon, ilmu laut, terus dianggap sakral. Nah, cirinya modern, rasional biasanya disenchantment. Sakralnya disingkirkan. Ayo dipahami sedalam-dalamnya. Kalkulasinya masuk akal kok itu. Alam semesta ini. Nah, itu namanya disenchantment of nature. Itu termasuk ciri rasionalisasi juga. Membuat rasional itu berarti menyingkirkan aspek sakralnya. Digali secara rasional. Terus ada rasionalitas instrumental, rasionalitas strategis. Instrumental tadi sudah dijelaskan. Subjek objek, kalau strategis itu rasionalitas untuk mencapai tujuan. Jadi rasionalitas strategis itu kemasuk akalan, fokusnya pada tujuannya. Kalau ingin IP-nya tinggi, ya kamu harus rajin belajar. Setelah itu setiap 1 bulan sekali kamu ulangi lagi semua mata kuliah yang diajarkan. Kemudian setiap mau ujian, kamu belajar bersama temanmu, terus ngopi materinya. Nah, materi yang kamu copy tadi kalau mau ujian, kamu sembunyikan terus dicontek. Kamu nilainya tinggi. Itu rasionalitas strategis namanya. Targetnya, sasarannya. Kalau rasio instrumental itu ngomong prosesnya. Nanti ada beda lagi, strategis sama komunikatif. Kemudian termasuk rasionalisasi juga aspek birokrasi. Tata masyarakat, tata negara. Birokrasi itu sifatnya biasanya hierarki pengelolaan. Kemudian profesionalitas pengelolaan. Kemudian profesionalitas pengelolaan sama kualitas orang yang mengelola. Fokusnya kan itu. Birokrasi itu. Meskipun sekarang kan kalau saya ngomong birokrasi, konotasinya kan urusan ruwet, lama, jelimet, itu kan terus jadi birokrasi. Tapi sebenarnya proses di antara proses rasionalisasi itu ya birokrasi. Kalau sebelumnya kan apa-apa di zaman monarki segala keputusan di tangan raja, semuanya manut raja. Sistemnya juga tidak tegas. Kalau di birokrasi ya yang main aturan, pejabatnya hanya pelaksana, dasarnya profesionalitas. Itu jenis rasionalisasi. Jadi kalau kita ngomong rasional atau tidak rasional, antara lain itu. Termasuk komunikasi. Komunikasi berarti juga jenis rasionalitas. Kenapa dia rasional? Karena kita sedang ngomong dunianya manusia, yang masing-masing punya kepentingan. Kalau tidak didasarkan komunikasi, yang terjadi saling menundukkan. Bisa mayoritas menang-menangan atau yang minoritas usil. Maka ada komunikasi. Jadi komunikasi itu bagian dari tindakan manusia dan jenis rasionalitas. Terus bedakan tadi ya, ada strategic action dan communicative action.
Kalau strategic action itu mungkin kayak ada komunikasi, tapi sebenarnya tidak ada. Strategic action itu tindakan yang orientasinya kesuksesan, kemenangan. Misalnya ketika takmir menyelenggarakan ngaji ini, terus dia tujuannya yang penting yang datang banyak, kemudian ustadznya juga datang, rekamannya sukses, berarti beres. Terus yang lain ketika banyak yang tidak datang terus dirayu-rayu biar datang, bolak-balik bikin posting, hadirilah, dan seterusnya. Nah, ini namanya tindakan strategis. Kamu yang diajak hadir kan nggak diajak komunikasi. Kenapa harus hadir? Jangan-jangan kamu punya kepentingan. Pokoknya kamu disuruh hadir aja. Itu namanya tindakan strategis. Jadi melibatkan dua atau lebih pihak, tapi dua atau lebih pihak ini tidak dikasih kesempatan menyuarakan kepentingannya. Ini loh tiap minggu ngaji filsafat, terus mbok yo ganti-ganti ngaji apalah, gak bosen apa. Misalnya suaramu begitu, tapi kan kamu tidak ada kesempatan bersuara. Yang ada kesempatan bersuara takmirnya, tiap hari dia bikin pengumuman bina. Itu namanya tindakan strategis. Kadang-kadang ya ada membujuknya, ada iming-iming, nanti tak kasih hadiah loh, lumayan loh kopi gratis misalnya. Terus dipaksa, mungkin ada yang diancam, awas kalau nggak datang. Nah, itu namanya yang kayak gini ini jenis tindakan strategis ya. Kalau kamu bikin acara-acara di kampus, bikin macam-macam itu. Kalau ndak ikut acara ini maka ndak dikasih sertifikat, kamu ndak bisa ikut ujian. Nah, itu tindakan strategis. Ada beda dengan tindakan komunikatif. Kalau tindakan komunikatif itu orientasinya disepakati bersama, dipahami bersama, terus lahir konsensus dan secara konsekuen dijalankan bersama. Wong itu tadi disepakati bersama. Itu namanya tindakan komunikatif. Beda sama tindakan strategis, meskipun sama-sama melibatkan banyak pihak. Kuncinya ada di semua boleh ngomong atau suara satu orang. Semua kepentingan dikomunikasikan atau hanya kepentingan tertentu yang boleh bunyi. Itu yang membedakan apakah satu tindakan termasuk strategis atau komunikatif. Nah, syaratnya sekarang. Komunikasi itu syarat pertama harus bahasanya sama. Literal atau maknawian. Maknawian itu maksudnya ya logika levelnya sama, cara berpikirnya sama. Jadi kalau bahasanya sudah nggak sama, pemahaman awalnya beda, ya nggak akan bisa komunikasi. Ya gampang-gampangan nih, satu orang Jawa, satu orang Madura ngerti nih ya bahasa Jawa sama bahasa Madura, nggak akan bisa komunikasi. Jadi bahasanya levelnya harus sama. Termasuk definisi-definisinya. Diskusi tentang PKI, yang sini PKI itu ya Partai Komunis Indonesia, yang sini penggemar kopi Islam misalnya. Ya beda definisi ya diskusi tidak akan nyambung, komunikasi tidak akan jalan. Jadi syaratnya komunikasi, bahasa dan level logikanya harus sama. Level logikanya beda juga tidak jalan. Kamu komunikasi sama adikmu yang kecil, terus temanya filsafatnya Habermas. Wah. Iya. Kamu teriak-teriak, "Dek, ini tindakan teleologis namanya." Adikmu ya ora nyambung. Iya kayak anak TK ngobrol sama profesor tadi, tidak nyambung. Jadi level logikanya sama, bahasa yang digunakan juga sama. Itu syarat awal komunikasi jalan. Jadi kalau mau bikin diskusi pastikan itu. Kalau enggak ya nanti diskusinya enggak jalan. Forum apapun, kalian mungkin bikin seminar internasional misalnya. Kalau mahasiswa tafsir, seminar tentang pengaruh geografi apa gitu ya. Bingung mahasiswanya, nanti ada yang tanya mesti tolak-tolak. Paling nanti dalilnya apa, nanti gitu pertanyaannya. Narasumbernya bingung ditanya dalil dong. Dia ahli geografi. Pastikan bahasa yang disampaikan sama, level logikanya sama. Yang kedua,
prasyaratnya komunikasi, setiap peserta memang ingin mencari kesepahaman secara fair dan menganggap yang lain itu setara dengan dirinya. Kalau ada yang merasa lebih tinggi, lebih menang, loh saya jumlahnya lebih banyak, pendapatku harus diterima ini. Tidak akan jalan komunikasi. Harus setiap peserta komunikasi harus merasa diri masing-masing setara, kemudian memang ingin mencari kesepahaman, bukan ingin memaksakan kehendak. Itu syaratnya komunikasi. Komunikasi dengan temanmu yang satu kamar kos tadi juga harus begitu. Kalau yang satu merasa, loh aku lebih tinggi di sini, aku masuk lebih awal. Kamu kan baru datang, nah itu tidak bisa komunikasi kalau sudah begitu. Yang terjadi mesti merentah, ingin menghegemoni. Loh aku anaknya pejabat, aku lebih kaya, ya tidak jadi, tidak jalan komunikasi. Terus yang ketiga, harus ada aturan-aturan bersama. Rumusnya, etiknya, nanti di belakang ada namanya etika diskursus. Jadi ini harus disepakati bersama secara umum dulu. Jadi kalau tidak begitu nanti ada diskriminasi. Oke ya, kita dialog antar agama, tapi tidak usah nyinggung aspek ibadah ya, kita ngomong relasi sosial saja. Nah itu kan jelas komunikasinya. Oke, kita ngomong teologi, tapi level kognitif aja ya, tidak usah ngomong yang urusan rasa, urusan kedalaman. Yang penting konsepmu apa, konsepku apa. Itu kan konsep-konsep awal. Ada aturan-aturan awal yang disepakati. Nah, itu prasyaratnya komunikasi. Terus, nah sekarang kompetensinya. Saat komunikasi jalan harus dikenal, harus dimiliki 3 aspek ini. Kebenaran, kejujuran, ketepatan. Kalau 3 hal ini tidak muncul, komunikasi tidak akan produktif. Hasilnya tidak akan valid. Jadi kebenaran itu apa? Kebenaran itu kesesuaian hal yang dikomunikasikan dengan fakta objektifnya. Kalau ini tidak ada, ya diskusimu tidak akan objektif, tidak akan produktif. Ketika ngomong level fakta, apalagi berita-berita bohong itu bikin level kebenarannya agak susah. Dikomunikasikan pun hasilnya tidak produktif. Tiba-tiba kamu diskusi habis-habisan tentang satu tema, yang tema itu sebenarnya tidak ada, cuma bikinan, tidak ada realitasnya. Itu diskusimu nggak produktif. Buat apa tuh capek-capek? Kenyataannya tidak ada. Klaim kebenarannya tidak ketemu. Jadi pastikan ketika kita diskusi dalam hal fakta, dalam hal-hal yang objektif, datanya jelas dan benar. Nah, jadi misalnya cerita tentang adanya orang-orang yang ingin ganti dasar negara. Itu kalau memang ada faktanya, ini loh faktanya, orangnya ini, dan organisasinya namanya ini. Nah, itu kan jelas ada faktanya. Diskusi yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan nanti produktif. Faktanya jelas. Yang kedua adalah kesesuaian antara yang kamu rasakan, antara kesanmu, pendapatmu dengan ekspresimu. Ini namanya klaim kejujuran. Kalau tadi namanya truth, kalau ini namanya truthfulness. Jadi kejujuran. Di komunikasi itu, kalau kejujurannya tidak ada ya sama, tidak akan produktif. Harusnya kamu komplain, kamu tidak komplain. Harusnya kamu tidak suka, tapi ngomongnya suka aja, tidak apa-apa. Itu tidak akan produktif komunikasinya. Tidak apa-apa ya, saya tidurnya ngorok. Tidak apa-apa, aku itu seneng malah kayak musik misalnya.
ya ndak produktif, ndak akan menyelesaikan masalah. Wong kamu ndak seneng ngomong seneng. Jadi harus ada kejujuran di situ. Sebenarnya kamu ndak sepakat, tapi karena ada orang yang kamu sungkani terus jadi sepakat. Ndak produktif komunikasinya. Jadi faktanya harus benar, peserta komunikasi juga harus jujur. Ya ndak apa-apa beda, ndak apa-apa, nggak sama dengan yang lain, tapi jujur. Syaratnya itu. Dan yang ketiga, ketepatan. Ketepatan itu hubungannya dengan norma-norma tadi yang disepakati. Cocok dengan aturannya, cocok dengan dasarnya. Misalnya ngomong tentang agama yang dasarnya Al-Quran atau hadis, nah, itu kan ada normanya cocok. Atau ngomong tentang filsafat yang dasarnya teori apa, ada kesepakatannya. Ngomong tentang aturan hidup di kos yang dasarnya aturannya Pak RT misalnya, itu kan ada kesepakatannya. Ada normanya. Enggak boleh loh di sini apel sampai jam 10, minimal jam 11 misalnya. Itu contohnya, teorinya. Jadi itu kan norma namanya. Terus saya setuju, yang sini enggak setuju. Misalnya, faktanya gimana? Faktanya itu apel itu enggak sampai jam 9. Jam 8 sudah pulang, cuma datangnya jam 3 sore. Misalnya, itu kan faktanya diomongkan apa adanya, yang terlibat ngomong kesannya secara jujur dan kemudian tidak nabrak norma yang sudah disepakati. Dari situ nanti komunikasi bisa produktif. Itu yang nanti disebut klaim kebenaran, klaim kejujuran, dan klaim ketepatan. Nanti kalau 3 klaim ini ada, ya sudah benar, sudah jujur, sudah tepat, namanya sudah komprehensif. Klaim komprehensivitas. Diskusinya, komunikasinya pasti produktif. Hasil konsensus yang didapat pasti bagus. Jadi itu kompetensi komunikasi. Jadi pastikan dulu 3 hal ini hidup kalau mau melakukan diskusi-diskusi. Terus, nah ini sudah hubungannya sama praksisnya. Kalau tadi teori-teori komunikasi. Dalam kenyataannya, komunikasi yang bagus di tengah masyarakat itu sering tercegat apa? Bukan terciduk loh ya. Kamu sekarang akrab sama terciduk itu. Ya. Terciduk temennya tergayung. Oke. Ya kan nenek gayung ada, nenek ciduk enggak ada. Jadi tercegat oleh sistem. Katanya Habermas, yang paling banyak mencegat komunikasi itu pasar sama birokrasi. Sistem ini biasanya logikanya bukan logika komunikasi, tapi logika strategi tadi. Ada target-target sehingga manusianya tidak dihitung sebagai manusia. Manusianya jadi objek untuk mewujudkan target tadi. Itu sistem. Jadi komunikasi susah hidup dalam sistem. Komunikasi itu hidup dalam life word, Lebenswelt, kalau dalam bahasa Jermannya. Jadi dunia yang hidup, yang dinamis, yang tidak dipatok paten isinya apa. Jadi dalam sistem. Sistem inilah nanti yang melakukan kolonisasi, menjajah life world, sehingga komunikatif action tidak bisa dilakukan. Semuanya sudah diatur. Meskipun mungkin ada diskusinya juga sudah dikasih rambu terlalu banyak biar tidak nabrak aturan pasar atau aturan birokrasi. Saya masih ingat dulu zaman saya masih kecil. Di daerah saya ada kunjungan presiden zaman Orde Baru.
Itu yang mau tanya siapa diatur. Pertanyaannya apa sudah ditulis, diapalkan. Ya, dan pertanyaannya sudah harus tanya ini, Bapak nanti ngacung ya, tanya ini, dihafalkan di rumah jangan lupa. Nanti Pak ini jaga. Loh itu kaya-kaya ada diskusi padahal enggak ada. Dalam rangka apa? Mempertahankan status quo yang namanya sistem tadi. Itu contoh kasarnya begitu. Jadi sistem sering menghalangi Lebenswert, Lifewert, kehidupan dinamis. Kehidupan nyata kita dalam dunia. Jadi uang dan kekuasaan. Yo di situ saya ngasih contoh. Universitas yang ditata dengan logika pasar. Harusnya universitas itu paling hidup dimensi active communication-nya. Semuanya manusia pinter, terdidik, terlibat. Tapi begitu semua dedikasinya untuk sistem, untuk target, apalagi dengan logika pasar. Ya. Dengan logika pasar ya sudah. Hitungannya kayak orang dagang, targetnya untung. Itu bahaya bagi dunia pendidikan. Apa enggak boleh nyari penghasilan, nyari uang untuk kepentingan pendidikan juga boleh, tapi enggak bisa dijadikan target utama. Dan harus selalu dikomunikasikan ulang. Karena ini menyangkut dunia manusia. Nah itu logika life, work, dan sistem. Jadi hati-hati dengan sistem. Kayak ngaji ini kan lama-lama sistemik jadi sistem. Kalau ada yang enggak cocok harus bilang. Kita komunikasikan lagi. Kalau enggak, ya lama-lama kita terpenjara di sistem yang kita bikin sendiri. Nah. Oke. Jadi oke ya, iya. Saya enggak tahu kalau banyak kucingnya yang ikut. Kita lanjutkan lagi. Jadi jangan sampai kita ditelan oleh sistem. Ya mungkin termasuk yang harus dikomunikasikan itu. Gimana caranya nggak banyak gelas yang ditendang misalnya. Apa besok takmirnya suruh bikin tempatnya gelas di tiang-tiang itu biar gelasnya taruh di atas. Kalau sudah selesai habis. Daripada ditendangi nyuci karpet tiap hari. Nanti kucingnya datang lagi. Oke, jadi tuh hati-hati dengan sistem yang sering memenjara komunikasi. Terus gunanya apa sih komunikasi? Ya komunikasi itu nyawanya demokrasi. Jadi ada istilah yang populer dari Habermas, demokrasi deliberatif. Itu ada kata-kata liberatif tapi artinya tidak semata-mata pembebasan. Jadi dari asal kata deliberatio, artinya konsultasi, musyawarah, menimbang-nimbang. Jadi demokrasi deliberatif itu apa? Demokrasi deliberatif itu ketika ada keputusan, kebijakan, perundang-undangan yang menyangkut semua orang dalam satu institusi, organisasi, itu dilihat prosesnya. Sudahkah semua yang terlibat, semua yang jadi objek aturan undang-undang, hukum dan macam-macam itu terlibat di situ. Undang-undang tentang pendidikan, sudahkah semua pelaku pendidikan mengeluarkan pandangannya? Semakin bagus sistem yang menjaring suara publik ini, semakin demokrasinya bagus. Namanya demokrasi deliberatif. Jadi tidak melihat kayak pemilu, tidak melihat pemilunya, tidak melihat macam-macam yang kita sebut hasil, tapi dilihat prosesnya. Jadi prosedurnya. Prosedur lahirnya aturan pemilu, misalnya serentak itu seperti apa? Ketika dulu diputuskan pemilu harus serentak,
dalam setahun seluruh Indonesia, itu dulu yang didengarkan suara siapa sih? Keputusan itu lahir prosesnya seperti apa? Itu namanya demokrasi deliberatif. Jadi rakyatnya kalau negara terlibat entah dengan cara apapun. Jadi dalam demokrasi deliberatif tidak melihat aturannya apa, tetapi prosedur yang melahirkan aturan itu seperti apa. Seandainya rakyat terlibat, itu prosedur keterlibatannya seperti apa. Oh, kalau di Indonesia pakai DPR, Pak. Nah, prosedur pemilihan DPR itu benar-benar representatif enggak? Melahirkan wakil-wakilnya rakyat. Nah, itu demokrasi deliberatif. Jadi fokusnya ya dari asal katanya konsultasi, musyawarah, menimbang-nimbang. Jadi ketika satu aturan lahir itu top down atau bottom up. Bahasa organisasinya begitu. Dari bawah atau dari atas. Suara sebagian besar terjaring enggak? Kalau dari bawah itulah nanti demokrasi deliberatif. Tidak sekedar suara terbanyak atau suara mayoritas atau suara minoritas, enggak. Enggak melihat itunya, melihat prosesnya. Dalam prosesnya melibatkan semua enggak. Bahwa nanti keputusannya lah kok pro mayoritas terus atau lah kok mengenakkan minoritas, itu urusan selanjutnya. Tapi prosesnya ini loh seperti apa. Jadi itu namanya demokrasi deliberatif, melihat prosesnya. Untuk lahir demokrasi deliberatif, kalau di Habermas dibutuhkan namanya ruang publik. Jadi definisinya ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus. Saya tidak tahu mendefinisikan diskursus. Diskursus itu diskure dalam bahasa Yunani. Artinya bolak-balik. Kalau letterlek bolak-balik. Jadi wacana diskursus itu berpikir rasional, berpikir komunikatif secara rasional. Bolak-balik itu kan komunikasi rasional. Dari situ nanti lahir wacana namanya. Kayak gegeran rame-rame PKI kemarin itu kan jadi diskursus, nah, jadi wacana, ada banyak pihak terlibat saling mengemukakan pendapatnya. Itu namanya diskursus. Nah, ruang publik itu ruang yang sifatnya demokratis, wahana diskursus masyarakat. Yang di situ warga negara menyatakan opininya, kepentingannya, kebutuhannya secara diskursif. Wah, susah. Nah, istilahnya macam-macam. Ada diskursus, ada diskursif. Dari akar kata yang sama, cuma diskursif itu biasanya ngomong tentang jenis berpikir. Lawannya diskursif itu biasanya intuitif. Kalau diskursif berarti ada tahapan belajarnya. Ada tahap-tahap pemahamannya, terus bisa menjelaskan. Misalnya, apa itu waktu? Terus waktu adalah ini kamu jelaskan, itu cara berpikir diskursif namanya. Tapi kalau lawannya intuitif. Intuitif itu kamu ngerti sebenarnya waktu itu apa, tapi disuruh menjelaskan tidak bisa. Itu jenis pengetahuan intuitif. Lawannya jenis pengetahuan diskursif. Jadi ruang publik itu ruang demokratis. Demokratis itu ya dibikin sendiri, dia tidak formal, tidak ada SK presidennya. Jadi ada begitu saja inisiatif masyarakat sendiri untuk di mana mereka menyuarakan kepentingannya di situ. Ngobrol, memberi opini, ngomong mereka butuh apa, kebutuhannya apa dan macam-macam. Itu namanya ruang publik. Ya dasarnya diskursif. Diskursif itu berarti ya sifatnya rasional, jadi tidak sekedar gosip biasa. Kita ngomong, ada ruang publik, di situ kita apa saja bisa kita omongkan sesuai keinginan kita, tempat setiap orang berkomunikasi, diskusi, berargumen.
Kalau di bukunya Habermas, dia ngasih contoh malah bukan ruang kayak ngaji diskusi ini, tapi misalnya dia lihat ada di London sama di Paris, London Coffee House. London Coffee House itu tempatnya ngopi. Di Inggris, di London itu di tempat ngopi itu orang ya mengkritik pemerintah, diskusi-diskusi rasional di sana. Saya tidak tahu kalau teman-teman ngopi itu yang diobrolkan apa. Ya. Atau kalau di Paris, di salon-salon. Kalau ini mesti kita ndak lah. Kamu kan punyanya salon pas, bukan salon ini. Jadi orang-orang, mungkin ibu-ibu sosialita yang sedang nyalon itu sambil ngobrol-ngobrol. Jadi ngomongnya bebas, ndak ada batasan, ndak ada ikatan, mengekspresikan keinginan, kebutuhan, kritik pada pemerintah tanpa takut-takut. Atau lewat media, kalau di zamannya Habermas ya radio misalnya, acara-acara radio tertentu yang orangnya nelpon, wah saya itu komentar bapak ngomong apa kayak gitu, itu termasuk ruang publik. Ya kalau hari ini di WA lah, di Facebook mungkin, itu kan ruang yang kita bebas berekspresi, menyatakan keinginan, menyatakan kritik kita kalau pada pemerintah, menyatakan kebutuhan kita apa kok tidak dipenuhi-penuhi sama negara. Nah ini kalau ada ruang yang memungkinkan ini namanya ruang publik. Demokrasi itu semakin dewasa, semakin sehat kalau negara bisa mengakses opini-opini dari ruang publik ini. Jadi dia semakin berdaulat, semakin nyambung dengan rakyatnya. Karena biasanya kalau acara-acara formal, apalagi yang bikin negara, itu sifatnya lebih kaku, lebih susah mengekspresikan pandangan. Ya meskipun sekarang presiden kita kan suka ngajak dialog, itu kan tapi kan 1-2, ndak bebas kalau di warung kopi, nggak sebebas kalau di salon-salon, kalau versinya Habermas. Jadi komunikasi tadi dalam konteks negara akan melahirkan demokrasi yang deliberatif. Cuma untuk itu dibutuhkan ruang publik. Ruang publiknya harus sehat, kemudian baru bisa menjalankan komunikasi. Di level negara, kalau model komunikasi ini lancar, akan melahirkan demokrasi, namanya demokrasi deliberatif. Nah, karena itu katanya Habermas, kekuasaan itu akan kuat dan rasional kalau jadi buah dari komunikasi di ruang publik yang sehat. Rasionalisasi kekuasaan itu seperti gimana sih? Ditentukan oleh diskusi publik yang kritis. Hasil pilihan jujur, benar, apalagi tadi satu, tepat. Nah ini ya. Benar, tepat, jujur, diskusinya bebas, ruang publiknya sehat. Kalau dari sini lahir kekuasaan, itu biasanya kekuasaannya lebih rasional. Apalagi diskusi itu dilakukan tanpa ada pembatasan, sensor, tanpa ada dominasi. Yang di situ orang mengungkapkan gagasannya, pikirannya tanpa paksaan. Kalau ada kekuasaan yang lahir dari sini, itu biasanya kekuasaan yang lebih rasional, lebih kuat dibandingkan dengan model yang lain. Jadi kekuasaan itu bukan sesuatu yang haram atau yang jelek, tinggal menatanya bagaimana, proses melahirkannya seperti apa. Kalau melalui proses kelahiran semacam ini, komunikasi dengan basis demokrasi yang deliberatif di ruang publik yang sehat, sehingga orang bisa mengungkapkan keinginannya, kebutuhannya secara jujur, benar, dan tepat, maka kekuasaan akan kuat, akan rasional. Nah, itu untuk hubungannya sama kekuasaan dan juga pemerintahan. Terus bagian terakhir ini tentang etika diskursus. Tadi prasyarat sudah, model sudah, implementasinya dalam kehidupan bersama sampai ke negara sudah.
Terakhir kita ngomong etika diskursus. Ada etikanya, tapi yo jangan sembarangan. Mentang-mentang ruang publik bebas. Jadi kenapa diperlukan etika? Ya karena ini berhubungan dengan yang lain. Etika diskursus itu etika normatif untuk masyarakat plural yang tidak ada kebenaran tunggal, tidak ada otoritas moral yang tunggal. Maka perlu etika diskursus. Indonesia misalnya, itu kalau nyari standar hidup bersama tunggal itu susah. Budayanya banyak, gaya hidupnya macam-macam, agamanya ya banyak, adatnya juga banyak. Maka susah nyari prinsip moral, aturan-aturan, apalagi otoritas moral tunggal. Yang bisa dilakukan apa? Menata cara pergaulan bersama. Gimana caranya saling menghargai antar yang berbeda. Itulah level etika diskursus. Jadi ya fenomena kita hari ini di Indonesia itu kan banyak sering terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Itu seringkali tidak harus dicari mana yang benar. Karena beda pandangan itu ternyata bukan benar sama salah, tapi kebanyakan benar sama benar karena hanya perspektifnya saja yang berbeda. Maka problemnya bukan di mana yang benar, tapi problemnya adalah gimana caranya bergaul antara dua kebenaran yang berbeda ini. Kayak ada debat misalnya antara Al-Maidah itu loh yang ayat 51 itu artinya pemimpin apa artinya teman. Kalau kita telusuri yang berpendapat artinya teman, argumennya kuat, dalilnya kuat, yang berpendapat pemimpin juga dalilnya kuat. Hanya beda orientasi. Jadi ini kan debat antara yang benar sama yang benar. Masing-masing punya dalil. Maka duduk persoalan ini jangan dikejar mana yang lebih benar, mana yang paling benar. Tidak akan ketemu. Yang lebih penting dibahas bagaimana dua kebenaran ini saling bergaul, saling berinteraksi. Bagaimana caranya mereka saling menghargai. Bisa enggak dua-duanya jalan? Kalau enggak bisa harus dimenangkan salah satu, gimana cara memenangkannya? Nah, itu yang dibahas di etika diskursus. Jadi kita sering habis energi untuk mencari yang benar di antara dua hal yang sama-sama benar. Itu susah. Maka tidak usah capek-capek. Lebih penting kita cari bagaimana cara kita bergaul dengan orang yang pendapatnya berbeda dengan kita. Itu etika diskursus namanya. Oke, jadi kayak gitu loh. Kehidupan yang baik, yang beda-beda itu kan rumusnya macam-macam. Kehidupan baik versi orang Jawa mungkin beda, kehidupan yang baik versi orang Kalimantan, versi orang Sulawesi. Kalau kita cari satu yang baik untuk semua agak susah. Karena kehidupan yang baik bagi satu kelompok belum tentu baik bagi kelompok yang lain. Maka yang penting sekarang bukan milih salah satu, tapi etika bareng-barengnya. Biar yang baik menurut orang Jawa bisa jalan, yang baik menurut orang Kalimantan juga bisa jalan. Nah, itu namanya etika diskursus. Nah, etika ini jalan, etika diskursus ini syaratnya dua. Kebebasan, tidak ada paksaan, tidak ada dominasi, tidak ada hegemoni, dan kesetaraan. Tidak ada Jawa harus diunggulkan, no, kan pusat pemerintahan di Jawa. Atau yo Kalimantan diunggulkan, no, kan Kalimantan sejarahnya lebih dahsyat dulu. Atau lebih diunggulkan Madura loh, Madura itu unik loh misalnya. Tidak setara kalau ada yang begitu. Jadi semuanya harus setara. Baru bisa masuk ke ranah komunikasi dengan dasar etika diskursus tadi. Kalau dua syarat ini tidak ada, kalau tidak ada kebebasan, harus manut satu kelompok tertentu yang dominan, ya ini tidak akan jalan. Diskusi juga tidak akan produktif, komunikasi tidak jalan. Dan yang kedua, kesetaraan. Tidak setara juga susah. Jadi harus bebas dan setara. Isinya apa etika diskursus itu? Rumusnya ada 5. Nanti detailnya disesuaikan dengan masing-masing situasi.
Yang pertama, setiap pihak yang punya kompetensi berbicara dan bertindak diperbolehkan mengambil bagian dalam diskusi, dalam komunikasi, dalam percakapan. Jadi yang bisa ngomong, bisa bertindak, ya harus dikasih kesempatan semua. Tidak boleh ada pilih kasih. Ini saja yang didengarkan, yang sana tidak. Mentang-mentang dekat sama sini, yang didengarkan ini saja. Yang sebelah tidak didengarkan. Nah, itu tidak fair. Tidak akan jalan komunikasi. Yang terjadi pemaksaan. Atau paling tidak tadi, tindakan strategik. Tidak boleh begitu. Tidak etis. Kalau dengan dasar etika diskursus. Diskusi misalnya, ada yang tanya 10, sudahlah dipilih yang teman-teman aja lah, yang tidak kenal nggak usah. Itu tidak etis namanya. Wong dalam diskusi setiap suara boleh ngomong kok, punya suara. Kecuali yang tadi ada kesepakatan awal, misalnya ini diskusi mahasiswa, jadi yang tidak mahasiswa mohon maaf hanya berhak mendengarkan saja. Disepakati. Kalau ada kesepakatan awal ini nggak masalah. Tapi kalau tidak ada kesepakatan tertentu yang semua yang punya kompetensi ngomong dan bertindak harus dikasih kesempatan. Harus diberikan haknya. Terus yang kedua, setiap orang boleh menanyakan pernyataan apapun. Boleh mengkritisi, boleh menyatakan, boleh menyangkal, boleh bertanya. Punya hak dalam komunikasi. Kecuali tadi ada aturan-aturan tertentu di awal, misalnya tolong jangan membahas fisik ya, tolong jangan membahas di luar ini ya, itu kesepakatan di awal. Tapi di luar kesepakatan boleh tanya apapun. Itu baru etis dalam hidup bersama. Terus boleh juga selain bertanya ya menyatakan sendiri pendapatnya. Itu baru etis. Setiap orang monggo kalau punya pandangan sendiri silahkan diucapkan. Dan jangan dikira ini gampang ya. Bertanya, menyatakan pendapat itu sebenarnya butuh latihan. Tidak sembarangan orang bisa. Maka latihanlah untuk bertanya. Karena itu hakmu. Menyatakan pendapat itu hakmu. Kemudian boleh juga menyatakan tidak cuma pendapat tapi keinginan, kebutuhan. Misalnya di kelas diskusi sudah lama, Pak, ini diskusi ini tidak enak Pak, tidak produktif. Jam 1 sudah disuruh diskusi, kita belum makan siang Pak. Keinginan, tidak apa-apa, kamu punya hak ngomong begitu. Kecuali di awal diatur oleh dosennya, dalam kelas ini tidak boleh ngomong apapun selain materi kuliah. Nah, itu baru ada aturan. Tapi kalau tidak ada, kamu punya hak. Etis-etis saja, wong, tidak ada aturan sebelumnya. Misalnya, Pak, mbok jangan masuk terus lah Pak, bosan kita misalnya. Mbok sekali-sekali kosong gitu loh Pak. Nah, ya tidak masalah, asal disepakati bersama. Logika komunikasi kan begitu. Nanti kan dosennya jawab, loh emangnya siapa yang tidak mau kalau begitu? Saya juga seneng kalau dosennya bisa begitu. Jadi boleh. Karena setiap person, setiap orang dalam ranah komunikasi dia punya hak yang sama, punya suara yang sama. Jadi etikanya ya dipersilahkan kalau mau bertanya, mau menyatakan pendapat, atau mau mengungkapkan keinginan dan kebutuhan, termasuk kesan-kesan. Saya tidak terlalu suka ngomong semacam ini Pak, karena itu tidak masalah. Itu hakmu. Terus semua yang di atas tadi tidak boleh dicegah, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh diancam-ancam untuk melakukan atau tidak melakukan. Meskipun kamu punya hak untuk bertanya, kalau kamu memilih tidak bertanya ya tidak usah dimarahi. Meskipun kamu punya hak menyatakan pandangan, kalau kamu milih diam, ya itu hakmu. Yang jelas ketika nanti diputuskan sesuatu, keputusan ini mengikat semua yang hadir saat itu.
Itu namanya etika diskursus. Tidak boleh ada, sebenarnya kemarin saya itu tidak setuju, cuma saya tidak berani ngomong aja, tidak bisa, tidak etis itu namanya. Jadi kalau tidak setuju ngomonglah di forum itu, tapi seandainya keputusannya beda sama keinginanmu, ya tetap kamu harus ikut dengan keputusan. Itu namanya etika diskursus. Jangan menang-menangan. Pokoknya meskipun keputusannya apa, saya tetap dengan pendirian saya. Nah, itu tidak etis. Kalau memang sejak awal begitu, tidak usah ikut diskusi. Kalau mau ikut diskusi dan komunikasi, etikanya ya kamu siap menjalankan keputusan bersama. Kalau memang sudah punya pandangan pasti yang jangan diowah-owah harus begitu, tidak usah ikut diskusi, tidak usah ikut komunikasi. Jadilah bosnya saja terus merentah. Itu lebih simpel. Atau carilah kekuasaan untuk melakukan hegemoni. Atau kalau pas sudah punya kekuasaan, tindakannya tidak lagi komunikatif tapi strategik tadi. Itu sebenarnya peluang-peluangnya. Tapi tindakan paling utama kalau dia bermas kan komunikasi. Cuma lakukan secara etis dengan rumus-rumus etika diskursus tadi. Nah, dari situ problem-problem masyarakat modern bisa diatasi. Kembali nanti pikiran-pikiran filsafat memanusiakan manusia. Tidak lagi membendakan, tidak lagi reifikasi. Manusia ya manusia dengan segala karakter dinamisnya, yang segala keputusan yang menyangkut manusia harus dengan basis komunikasi. Sehingga tidak ada yang terjajah, tidak ada yang terdominasi, terhegemoni. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai Habermas. Minggu depan kita tambah lagi dengan teori dari Antonio Gramsci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.